berbagai perlombaan yang diselenggarakan sejak hari ini sampai besok, maka kita semua akan bersama-sama dalam acara pembukaan. Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Nagari Boyolali dalam hal konsentrasinya di Lampung karena terdapat
texture and rich aroma. It is 100% organic, free from chemicals, and packed with nutrients to keep your family healthy. Questions? Please mention one special quality of my rice. Jenis kelompok yang bekerja saat ia mengangkat dengannya adalah TTTTT 30 detik mulai dari sekarang, yaitu garis P dan garis Q. 60. Ya, 100 untuk 30 detik dari sekarang. Garuda Pancasila. 100. Pohon-pohon tua merintih mengadu pada langit yang tak lagi mendengar doa-doa mereka. Majas yang digunakan 100 untuk bercek. Direct speech. She has already eaten dinner, he said. In direct speech, he said that she blah 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 already eaten dinner. A has, B had, C have, D having. Minus 100. Jika suhu tersebut dikonversikan ke dalam skala Fahrenheit, berapakah suhunya dalam skala Fahrenheit?
lebih sering menghabiskan waktu dengan media sosial daripada membaca buku. Kata penyanda hubungan perbandingan dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Daripada 100. Hal tersebut merupakan penerapan sila titik-titik-titik. Sila keempat Pancasila. 100. Baik, Bapak Ibu, ya Bapak Kepala Dinas dan seluruh staf dari Dinas PDANK, Bapak Ibu Dewan Juri, para guru pendamping, juga peserta lomba yang kami kasihi, kita akan segera memasuki lomba monolog dengan 6 finalis dengan urutan. Finalis yang pertama dari SMP 1 SSS Selatan, finalis yang kedua dari SMP Setiabudi, finalis yang ketiga dari SMP 1 Maupongo, Finalis keempat dari SMP NH Duradana, finalis kelima dari SMP 2 Boawai Sata, dan finalis keenam dari SMP Santa Teresia Jakarta.
Bagaimana menurutmu? Tidak baguskah kita harus pastikan semuanya siap sebelum matahari turun? Besok kita tunjukkan generasi muda seperti kita ini juga bisa menjaga budaya. Apa
sekolahmu bisa digunakan untuk berbagai adat. Dan Bapak juga bilang, jika saya berhenti sekolah, tidak masalah. Toh, semua perempuan jika sudah menikah akan kembali ke rumah, jadi istri, mengurus rumah, tanpa masalah. Lalu, bagaimana dengan impian saya? Bagaimana dengan cita-cita saya? Apakah saya harus melupakan semuanya hanya karena adat? Saya tidak akan menyerah. Saya ingin bangkit dan mencoba berusaha. Lihat sini dulu kamu. Supaya tahu biaya kedokteran itu, biar kita jual semua kebun, rumah, jangan
villager called him Weiku Agaralu. After both of his parents died, Weiku lived a very miserable and impoverished life full of suffering. His daily work was only farming and slicing flour. If there was a celebration or party, all the residents of Alakawe and Jemakalaki after him and gave him leftover food. However, he accepted it all with fortitude. One day, we walked around the village hungry. Accidentally, an elder saw him and mocked him. The Musadi said, "You are just an orphan. Don't expect to be an important person in this village." Weiku also answered that I may be an orphan, but I'm also a human being. Musadi laughed and laughed. You are just a beggar who can eat our leftover food. Hearing that, we moved and left sadly. After a period of time, Weiku spent the same his grave. Weiku was left alone, living in a small run house, having been expelled from his family's home in the Philippines. As a result of the question, he was given the nickname Weiku and Haru, meaning Weiku will carry the child. Weiku's life was deeply troubling. Even finding food for daily sustenance was a great struggle, and to make matters worse, his body was covered in sores and wounds due to lack of care and attention. In order to survive, Weiku took the penicillin and got a concept of walking. However, the guilty of things was still insufficient to meet his living. One day, new spirits from out the village that saw him named Pemugaya from Mulai village had jumped into the river with village rock and miraculously transformed into a fish. The place is known today as
found their clothes and jewelry on the edge of the lake. The father was very sure that his two beloved daughters drowned in the lake, and to prove it, he took the risk. If it's true that you both drowned in the lake, then this pistol will not appear on the surface again. But if not, then this pistol will appear. But there was no sign it would appear. They certainly agreed that Dedu and Modin had drowned indeed. They were dead. The next day, early in the morning, they went to the lake and they looked towards the forest and found two stone statues standing firmly there. They were sure that it was Dedu and Modin. Both had turned into stone statues. Until now, the statues stand tall on the edge of Watu Bara Beach near Puta Jogo, Anapoli, Worldwide Sub-District, Nagendra Regency. Ladies and gentlemen, the moral message of this story are: we must respect existing culture and we must obey the rules of society. If we do not, then something bad will happen to ourselves. Ladies and gentlemen, that's all the stories. Thank you very much for your nice attention, and I hope the story of Dedu and Modin can inspire us to enter the life, respect the culture, and obey the society's rules. Thank you. In the old days, in Paola Sub-District, Kyoto District, Jewish young man named Jonah Bell. He was underestimated by the villagers because he could organize the victim party. During the party, he is among such boys with hobbies and million markets. He collected all the gifts from Jerusalem and kept them at home. He was very sad. Oh, it's unfortunate. Jonah is he blamed the those small teenagers that were kidnapped by a grandfather named Karena ini sangat berhubungan dengan pidana perguruan tinggi, yaitu pengajaran,
sehingga kolaborasi kerjasama ini mudah-mudahan tetap sustain, tetap berlanjut, dan kalau boleh intensitasnya itu ditingkatkan. Sehingga kalau pas satu sisi intensitas ditingkatkan, pas satu sisi juga kompetitif itu akan juga bersamaan ditingkatkan. Secara umum kami merasa bangga dan terus mendukung kegiatan yang seperti akademis dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Karena saya yakin Bapak Asisten program pembangunan sumber daya manusia itu adalah skala prioritas program pembangunan nasional maupun program pembangunan daerah. Karena dia menstimulasi prospek pembangunan di sektor-sektor lain. Pesan yang pertama kepada Bapak Ibu guru agar kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan kreativitas dan kemampuan akademis siswa ditingkatkan, dan kami Bapak Ibu dosen siap untuk bekerjasama dan memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kami miliki. Yang kedua, mungkin pesan kami kepada pemerintah supaya ya dari sisi anggaran bisa sedikit ditingkatkan, karena ini berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena logikanya kalau kita skala prioritas berarti anggaran juga harus diprioritaskan. Pesan yang berikut kepada adik-adik saya, tetap semangat, tetap belajar, karena kalau kata Albert Einstein bilang aktivitas manusia itu adalah belajar. Semangat kayak aktivitas manusia adalah belajar. Yang menjadi jasa terakhir adalah berbisa. Sehingga semangat kehidupan kita adalah penuh dengan aktivitas membelajar. Terus belajar dalam hal pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Karena kita adalah generasi emas di masa yang akan datang. Saya pikir itu satu hal yang boleh saya sampaikan. Apabila ada kesalahan satu dua kata, saya menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Ya, kepada suara. Kepada itu yang saya kasihi, izinkanlah saya untuk terlalu lama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua kepala sekolah yang mungkin menunggu hasil dengan rasa penasaran. Hari ini saya sampaikan untuk menjadi siasat berikutnya supaya jangan sampai Bapak dan Ibu salah menyiapkan anak-anak kita. Pertama, perhatikan konten pidatonya. Yang kedua, struktur pidato yang diperhatikan. Yang ketiga, kemampuan berbicara anakmu. Perhatikan baik-baik untuk kemampuan berbicara anakmu. Ingat, anak yang Bapak dan Ibu percayakan itu adalah pelantang suara. Bapak, Ibu, guru pendamping dan guru bahasa Indonesia adalah miniatur dari anak. Yang ketiga, kepala sekolah adalah replika dari anak. Oleh karena itu, jangan biarkan pendamping dan guru bahasa Indonesia berjalan sendiri. Yang ketiga, perhatikan baik-baik daya tarik dan kepesertaan. Yang keempat, perhatikan baik-baik simpulan pada bagian akhir dan jangan lupa tertib dengan waktu. Dari 59, saya lapor 59. Dari 59 itu ada 5 sekolah yang videonya tidak bisa dibaca, tinggal 54. Dari 54 itu 4 peserta adalah laki-laki. Itu artinya 7% dari 100. 93% adalah perempuan. Buka mata. Sekolah SMP itu Kabupaten Jawa bukan 59, 78. Itu artinya masih ada beberapa sekolah yang belum diikut serta. Yang terakhir, juara adalah bonus. Jangan sampai Bapak dan Ibu stres. Lalu kemudian kita dengar berita pada minggu terakhir guru bidang studinya menjadi gila hanya karena tidak juara. Berharap supaya kepala guru bidang studi dari SD
Bapak dan Ibu kenal SP ya? Dia di sekitar SD, bukan satu, tidak. Setiap bunyi, jangan sampai stres tidak ada gangguan mental ya. Terakhir Bapak dan Ibu saya sampaikan sekali lagi terima kasih permohonan maaf untuk kehadiran kami semua. Barangkali sangat mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, jangan hanya karena gila sedikit susu sebelah itu hancur. Terakhir saya ini pesan, lagi booming, viral itu pantun. Tapi ingat baik-baik, 1 dan 2 dari pantun itu adalah sampiran, 3 dan 4 adalah isi. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengarang pantun, tetapi hanya sekedar mengisi hiburan saja ya, kebanyakan pantun. Terima kasih untuk kepercayaan pemerintah Kabupaten Riau untuk Universitas Flores. Terima kasih banyak telah melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam kegiatan ini. Banyak guru yang ada di Kabupaten Riau sekarang sudah mengerti, mudah-mudahan mereka tidak melupakan kulitnya. Terima kasih banyak, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lomba akademis, lomba cerdas cermat, LCC, lomba monolog, lomba pidato bahasa Indonesia, dan lomba storytelling jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagitio tahun 2025 sebagai berikut. A. Lomba cerdas cermat atau LCC jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagitio tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Juara Harapan 3 SMPS Tozu Pazo Dana. Juara Harapan 2 SMPS Santa Teresia Dana. Juara Harapan 1 SMPS Patimura Gudo. Juara 3 SMPN 2 Aisesa Sata. Juara 2 SMPS Hanura Dana. Dan juara 1 lomba LCC SMPS Kota Goa Boawan. B. Lomba monolog jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagitio tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Juara Harapan 3 SMPS Santa Teresia Dana. Juara Harapan 2 SMPN 2 Boalwai Sata. Juara Harapan 1 SMPS Setiabudi Maunori. Juara 3 SMPN 1 Aisesa Selatan. Juara 2 SMPS Hanura Dana. Dan juara 1 lomba monolog SMPN 1 Mau Ponggol. C. Lomba pidato bahasa Indonesia jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagitio tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Juara Harapan 3 SMPN 2 Aisesa. Juara Harapan 2 SMPN 1 Aisesa Selatan. Juara Harapan 1 SMPS Hanura Dana. Juara 3 SMPS Santa Teresia Dana. Juara 2
3 Boawai. D. Lomba Storytelling jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagritio tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Juara Harapan 3 SMPS Clemens Boawai. Juara Harapan 2 SMPN 3 Boawai. Juara Harapan 1 SMPN 1 Aisesa. Juara 3 SMPS Teresia Dama. Juara 2 SMPS Kota Goa Boawai. Dan juara 1 lomba storytelling adalah SMPS Setia Budi Maulana. Jadi untuk kegiatan yang kita sementara jalani, ini memang program rutin yang kita usahakan untuk tetap pertahankan. Nah, ini kita tetap mengharapkan dukungan. Nah, ini berkaitan dengan penganggaran. Nah, pihak dinas tetap membutuhkan alokasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Tanpa alokasi anggaran, itu tidak mungkin kami bisa laksanakan satu kegiatan atau momen ini. Dalam rencana kami, bukan saja yang direncanakan lomba hanya ini saja. Mungkin kita akan menyesuaikan dengan agenda atau rencana kerja dari kementerian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lomba yang boleh diadakan untuk jenjang sekolah menengah pertama. Nah, itu kita tinggal menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, kemampuan dari lembaga satuan pendidikan maupun dengan yang paling utama adalah anggaran. Nah,